3.000 sampai 20.000. Apa nggak Grab tuh? Kalau bicara kemitraan, aplikator harus menghargai. Kena 151.500, di akun di driver cuma 118.800. Sampai hari ini kita masih merasakan diperbudak oleh Grab. Perlu ada regulasi khusus yang mewajibkan aplikator. kalau kita nggak atur ini dengan baik, kita juga berlaku tidak adil sama rakyat. ...20 Mei 2025, pengemudi ojek online kembali turun ke jalan. Ini bukan kali pertama. Sejak tahun 2019, aksi serupa terus terjadi hampir setiap tahun. Tahun ini saja sudah 2 kali. Yang pertama menuntut THR, dan yang kedua menuntut evaluasi tarif serta perlindungan kesejahteraan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya saya cuma minta tolong aja buat aplikator ya, yang mungkin pada saat ini nanti akan melihat siaran ini atau liputan ini. Harapan buat teman-teman itu, satu, yuk yang tadinya dari nol, Gojek kan dari nol kita ngikutin. Ya, dulu disebutnya anak bangsa. Karya anak bangsa, bangga dong. Benar nggak? Tapi banyak teman-teman sekarang yang bilang itu bukan anak bangsa. Cerita ini bukan cuma dramatisasi belaka. Cerita ini adalah salah satu sudut pandang di mana 4 juta orang lainnya juga menjalani profesi ini. Profesi yang berada dalam ruang lingkup mitra antara aplikator dengan pengemudi, khususnya pengemudi sepeda motor. Di industri namanya platform fee, booking fee, agak beda-beda istilahnya. Ini adalah biaya yang 100% dari konsumen dan itu memang langsung kepada aplikator. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kesinambungan pembangunan sistem, untuk kita melakukan pelayanan customer care, so on and so forth. Nah, ini kadang-kadang yang mungkin kalau biaya si aplikasi ini ditambahkan gitu ya, seakan-akan kok potongannya lebih besar. Tapi enggak, kita harus mengacu kembali yang 80-20 itu adalah biaya perjalanan tadi. Merujuk dari konsep mitra, pihak yang tergabung di dalamnya bertemu untuk mewujudkan tujuan yang sama. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi. Suka dianyepin besoknya Kak, jadi kayak sistemnya mitra tapi aturan kayak aturan kerja. Karena sekarang di ojol ini kayaknya susah juga, berat. Kadang-kadang pemotongan tuh 25-30. Tim Aksi Dewan pun mengumpulkan data dari 20 ojek daring dengan perolehan 774 rute pengantaran pesanan. Dari hasil pengolahan sampling data dengan total 34 transaksi Gojek dan 40 transaksi Grab, ditemukan 12 transaksi ini lebih dari 15% potongan aplikasi dengan persentase tertinggi mencapai 37%. Kemarin itu tagihan di aplikasi kan kena 118. Melihat kilometer itu kisaran 44, sekian lah, hampir 45 kilometer. Itu begitu tagihan di penumpang kena 151.500. Di akun di driver cuma 118.800. Karena kan kadang-kadang aduh nggak sesuai amat. Jarak segini lumayan jauh tapi potongan segini. Pengemudi sebagai mitra tak punya nilai tawar. Mari kita lihat peraturan Menteri Perhubungan tahun 2019. Ini dalam menentukan biaya jasa oleh pihak aplikasi harus dibahas dengan pemangku kepentingan. Siapakah pemangku kepentingan di sini yang dimaksud? Jika yang dimaksud adalah pihak pengemudi, maka jelas presentase bagi hasil harus disepakati bersama. Hak dan kewajiban, apa yang hak operator, apa hak daripada para pengemudi, apa kewajiban operator, apa kewajiban pengemudi, apa kewajiban mereka juga kepada negara. Apabila ini diatur, apabila juga teman-teman ini ada pembiayaan pajak yang resmi, maka juga perlindungan kepada mereka juga akan jauh lebih baik, akan lebih pasti.
Transformasi digital dan teknologi pada akhirnya menggiring pasar ke dalam sebuah genggaman. Belanja kebutuhan kian mudah tanpa perlu keluar rumah. Komunikasi dan bekerja juga bisa dikerjakan di rumah dan di mana saja. Transportasi pun ikut terbawa arus dengan teknologi gadget atau smartphone. Sebagai customer atau penumpang, kita sangat dimudahkan. Bisa pesan ojol tujuan bayar sesuai tarif, tak perlu tawar-menawar. Tapi, kemudahan yang kita rasakan menjadi keresahan para pengemudi ojol. Sebelum sah 10% jangan hilang. Jangan menuntut kita untuk driver ke customer, tapi aplikator harus menghargai kita sebagai driver ojol Indonesia. Hidup ojol, hidup ojol. Driver ojek online meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera memanggil Menteri Perhubungan dan pemilik aplikasi ojek online terkait dengan skema pembayaran yang banyak merugikan pihak driver. Saat ini saya membawahi kepentingan teman-teman driver online untuk satu fokus, yaitu 10%. Jadi Grab ini setelah dia memotong potongan sebesar 20% bahkan lebih, yang ikut program slot itu disuruh bayar lagi. Udah dipotong 20% bahkan lebih, disuruh bayar lagi. Kalau bicara kemitraan, kita punya Undang-Undang 22, Pak. Undang-Undang 20 tahun 2008 yang mengatur tentang bagaimana kita bermitra. Kita juga punya Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang mengatur tentang larangan monopoli dan perusahaan usaha tidak sehat. Dua undang-undang itu mereka jelas-jelas langgar itu, Pak. Mereka menetapkan aturan sendiri, potongan sendiri, kebijakan sendiri, gimmick-gimmick dan segala macamnya itu, Pak. Dipotong 20% plus disuruh bayar 3.000 sampai 20.000. Apa nggak Dan saya rasa Komisi 5 inilah tempat yang pas untuk dapat membantu kami sampai semua harapan kami terwujud di 10%. Pemerintah tak benar-benar mengawasi dan membahas mitra bisa dikaitkan dengan gig ekonomi, mengacu pada hubungan atau relasi antar kedua belah pihak. Kita bisa bilang sebenarnya pekerja gig ini juga terdapat di beberapa industri. Misalkan industri digital. Industri digital itu dia ada pekerja gig yang saya bagi dua. Ada online based gig worker dan juga location based gig worker. Ekonomi gig naik daun sebagai sebuah istilah ketika teknologi internet dan smartphone menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Fleksibilitas ini membawa hal baru dalam sebuah peradaban. Dan jika dilihat dari situasi hari ini, menjadi mitra aplikasi ojol adalah opsi mudah dan cepat dalam mendapatkan pekerjaan. Location based gig worker yang memang dia bekerja dengan menggunakan internet dan mempunyai karakteristik sama dengan gig worker lainnya, tapi dia bekerja berdasarkan dengan lokasi. Nah, ini yang kita lihat sebagai driver transportasi online dan teman-teman yang memang dia bekerja sebagai gig worker, tapi dia terbatas di lokasi tertentu saja. Kericuhan yang terjadi dalam ruang lingkup mitra antara aplikator dengan pengemudi tak lepas dari aturan yang ada di dalam aplikator yang harus diikuti oleh pengemudi. Aturan ini bersifat wajib. Model kemitraan yang diadopsi dari sistem kerja ekonomi digital ini menjadikan pengemudi tidak memiliki jaminan sosial yang layak, tidak terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan. Yang mereka harapkan yang pertama adanya payung hukum yang akan memperjelas status mereka. Perlu ada regulasi khusus yang mewajibkan aplikator bagaimanapun caranya agar mereka pun bertanggung jawab. Juga akan mengawal perlindungan sosial yang bisa diberikan oleh pihak aplikator atas regulasi yang akan kita susun.
fakta-fakta nyelekit terkait nasib ojol memperlihatkan aplikator transportasi online seperti Gojek dan Grab tidak peduli dengan masalah yang kerap menimpa pekerja ojek online di lapangan. Kenapa sistem kemitraan terus dipertahankan oleh perusahaan aplikasi? Kenapa negara seolah absen dalam mengatur relasi kerja ini? Padahal realitasnya para pengemudi ojol menggantungkan hidup sepenuhnya pada aplikasi. Kalau sebelum ada paket ini masih bisa lah kita bawa pulang duit 150, kalau nggak 200 bahkan sampai 2,5. Setelah ada hemat ini nggak jauh dari cepet. Dalam pantauan tim aksi Dewan merekam pernyataan keras anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Adiana Pitupulu soal potongan aplikator saat rapat Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama para pengemudi online. Ini biaya layanan plus biaya jasa aplikasi. Dasar hukum ini apa? Jika Anda membuka syarat dan ketentuan sebagai mitra di aplikasi lainnya, tidak ada juga ruang yang diberikan kepada pengemudi dalam menentukan bagi hasil. Semua ketentuan berasal dari satu pihak saja. Jika pihak kedua dalam hal ini adalah pengemudi tidak setuju, tidak ada paksaan untuk menjadi mitra pengemudi bisa mencari aplikasi lain. Tapi nyatanya tak akan ditemukan. Sampai hari ini kita masih merasakan diperbudak oleh Grab. Dengan begitu, tidak ada kesepakatan yang menjadi titik temu bersama terkait dengan pembagian hasil. Ini dari konsumen, dari pemesan. Dari pemesan diambil sekian, dari driver diambil sekian. Lihat pendapatan hari ini dan ini pendapatannya masih segini dan ini masih kotor. Kalau kemudian misalnya dari driver dia dapat Rp10.000 per orderan, lalu dari konsumen dia dapat Rp10.000, kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan jumlah merchant mereka 4,2, berarti mereka dapatkan paling tidak 92 miliar per hari. Kalau begini pimpinan, kalau kita nggak atur ini dengan baik, kita juga berlaku tidak adil sama rakyat. Dan menurut saya ini harus menjadi bagian penting dalam pasal kita nanti mengatur. Dulu kalau tidak salah pernah sempat 10% ya. Memungkinkan tidak ini kita jadikan kesimpulan untuk kita sampaikan pada Menteri Perhubungan agar tarifnya diturunkan lagi jadi 10%. Kenapa nggak punya tanggung jawab apa-apa? Meski juga sudah dikeluhkan di tahun 2024 silam, tak ada ketegasan dari pemerintah atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan di tahun 2025 pun mereka suarakan kembali. Ditemui usai pertemuan dengan pengemudi ojek online di Senayan, Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lazarus, segera menyusun undang-undang mengenai angkutan online. Kami tentu mendukung ya teman-teman driver ini ya. Tadi saya juga sampaikan, setelah ini akan kami tindak lanjuti dengan memanggil dari Kementerian Perhubungan, kemudian aplikator. Bahwa nanti undang-undang tentang angkutan online ini kita bikin sendiri. Kita buat sendiri dan tidak nempel di revisi lalu lintas dan angkutan jalan. Karena angkutan online ini kalau kita buat menjadi undang-undang akan melibatkan banyak kementerian. Contoh terkait dengan angkutannya ada di Komisi 5. Kemudian aplikasi itu ada di Komisi 1. Kemudian sistem pembayaran keuangan digital itu ada di Komisi 11. Hubungan tenaga kerja itu ada di Komisi 9. Ini butuh pansus kalau saya lihat.